Nah, sekarang waktunya kalau emang teman-teman concern sama negara kita, mau tahu tentang apa ini Omnibus Law, waktunya kita sama-sama pahami, pelajari, dan pikirkan ada nggak dampaknya ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TDA dimanapun kalian berada. Hari ini saya mau share tentang apa itu Omnibus Law yang lagi rame-rame diperbincangkan di media sosial, bahkan demonya meriah sekali ya kemarin. Nah, kita berharap semoga demo-demo yang berlanjut dengan pengerusakan gitu ya itu nggak terjadi lagi. Nah, sekarang waktunya kalau emang teman-teman concern sama negara kita, mau tahu tentang apa ini Omnibus Law, waktunya kita sama-sama pahami, pelajari, dan pikirkan ada nggak dampaknya ke kita. Kalau mau dikritisi, harusnya dipelajari dulu. Oke? Nah, Omnibus Law ini sendiri sebenarnya merupakan satu metode. Jadi, penyebutannya seharusnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau biasanya kan ada payung hukum ya sebagai dasar dari dibuatnya undang-undang. Nah, kalau sekarang ini metode omnibus ini kemudian bisa mengubah ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang sehingga tidak perlu satu persatu diamandemen. Ya, dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 11 klaster di mana 76 undang-undang dan 2 peraturan yang diubah. Nah, kemudian teman-teman, untuk menjawab adanya keraguan, perbedaan pendapat tentang kemarin itu kan ada 1035 halaman, lalu ada lagi perubahan, setelah final 812 halaman. Nah, kali ini saya mau fokusnya pada draft yang benar-benar terakhir yang udah disebut, dipublish, rilis, yang 812 halaman saja. Oke? Oh iya, perlu kalian pahami juga, Undang-Undang Cipta Kerja ini saat ini digulirkan dari DPR ke pemerintah. Ya, jadi menunggu bagaimana sikap Presiden. Terhitung sejak 12 Oktober, selama 30 hari menunggu sikap dari Presiden. Jika setuju maka langsung berlaku efektif. Kemudian, tapi kalau 30 hari Presiden belum memberikan sikap, itu sudah otomatis berlaku efektif, ya, sudah sah. Nah, apa sih sebenarnya yang mesti kita pelajari, kita pahami gitu ya. Nah, buat teman-teman wirausaha, khususnya teman-teman UMKM, ada beberapa ketentuan ya, mulai dari ketentuan tentang UMKM itu sendiri, pajak, ketenagakerjaan, ketentuan tentang sertifikasi halal, dan juga merek. Oke. Nah, ini ada kabar bagus juga nih. Jadi berkaitan dengan UMKM, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini kini ada yang namanya jaminan kredit program. Jaminan kredit program ini sebenarnya upaya untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman UMKM yang mungkin belum punya aset ya, kemudian untuk permodalan ke lembaga keuangan seperti perbankan itu kesulitan kalau nggak punya aset. Nah, di sini diharapkan ya difasilitasi agar kemudian misalnya nih kalau ada order, punya purchase order gitu ya, punya tagihan, ini yang kemudian bisa menjadi jaminan, posisinya itu sebagai jaminan terhadap bantuan modal yang diajukan. Nah, tapi detailnya bagaimana ini nanti akan dikeluarkan peraturan perundang-undangan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kemudian yang menarik, walaupun saya sebenarnya agak kurang setuju ya, tapi sebenarnya ini menarik. Karena sekarang perseroan terbatas itu boleh didirikan hanya 1 orang saja. Namun ada pembatasan. 1 orang itu usahanya harus mikro ya. Siapa lagi yang bisa hanya 1 pemegang saham? Negara. Kalau misalnya mau mendirikan perusahaan, misalnya BUMN ya. Nah, kembali kalau untuk teman-teman yang usahanya level mikro, ini sekarang dipermudah. Jadi
prosesnya tidak seperti pendirian PT yang harus 2 pemegang saham, kemudian harus disahkan dulu oleh Kementerian Hukum dan HAM, baru kemudian dapat status badan hukum. Kali ini tidak. Ya, jadi dipermudah, hanya boleh 1 pemegang saham, kemudian tidak perlu bikin anggaran dasar perseroan seperti yang biasanya. Cukup mengajukan pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM. Ya, jadi lebih sederhana. Nah, namun ada catatan di sini. Ketentuan ini belum bisa berlaku efektif karena butuh aturan pelaksana. Karena notaris-notaris juga masih blank nih. Ini maksudnya gimana? Apalagi perlu teman-teman tahu, PT itu sebenarnya kenapa harus 2 pemegang saham? Karena filosofinya PT itu adalah asosiasi modal. Ya, orang atau perusahaan dengan perusahaan yang kemudian janjian, kita bikin bisnis baru yuk, kita bikin PT yuk, gitu loh. Nah, kalau sendiri ini kan berarti kan bukan asosiasi modal. Untuk pemberian waktu 1 tahun itu kemudian nanti dilakukan penyesuaian sepertinya. Karena asumsinya nih, kalau pertama yang mikro bikin PT sendirian, diharapkan bisnisnya itu bisa naik, bertumbuh, kemudian disesuaikan menjadi PT yang ada sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang PT juga. Nah, lalu yang menarik lagi ada ketentuan nah, tentang perpajakan. Ini sebenarnya sih kabar baik ya buat semua pelaku usaha, nggak hanya UMKM. Kenapa? Karena sekarang PPh ya, untuk sewa gedung, kantor itu sudah langsung tidak dikenakan lagi PPh final gitu ya. Itu udah nggak ada lagi. Termasuk juga dividen. Ya, keuntungan profit dividen itu sudah tidak dikenakan lagi. Lumayan loh, 10% itu jadi nggak kena lagi nih. Ya. Bahkan untuk perusahaan asing pun PMA, kalau ada dividen yang kemudian dividen itu digunakan untuk investasi di Indonesia, itu tidak akan dikenakan pajak. Nah, yang paling heboh ini adalah isu tentang ketenaga kerjaan. Ada banyak pasal-pasal yang kemudian dinilai memicu kontroversi dan juga kericuhan. Salah satunya adalah ketentuan tentang cuti. Ini banyak banget nih tentang cuti, ya, dalam catatan saya setidaknya ada 7. Tapi coba kita lihat apa benar atau hoax atau merugikan atau tidak. Nah, kita lihat. Yang pertama tentang cuti besar. Jadi ternyata pada pasal 79 ayat 5 di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diubah menjadi perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, mungkin ini yang memicu adanya demo atau keberatan. Karena apa? Cuti besar ini udah nggak lagi diatur atau jadi tanggung jawab pemerintah, tapi sekarang sudah dilimpahkan kepada antara perusahaan dengan pekerjanya. Ya, karena tadi diaturnya kan di perjanjian kerja bersama atau di peraturan perusahaan. Nah, ini yang kemudian nanti perlu duduk bareng nih antara pekerja, perwakilannya melalui serikat pekerja untuk mendiskusikan supaya dapat solusi terbaik ya. Lalu tentang cuti bersama. Ternyata cuti bersama itu nggak ada perubahannya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak mengatur tentang perubahan cuti bersama. Jadi masih merujuk kepada surat edaran Menteri Tenaga yang berlaku sejak tahun 2010. Kemudian coba cuti tahunan. Ternyata cuti tahunan juga tidak ada perubahannya. Ya. Jadi nggak ada. Jadi masih sama ketentuannya. Dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Kemudian bisa secara terus-menerus ditetapkan dalam perjanjian kerja, aturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi masih tetap ya, nggak ada perubahan. Cuti sakit. Nah, cuti sakit juga tidak ada perubahan ternyata. Oke. Mengenai cuti haid juga tidak ada pengubahan, masih sama seperti Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Cuti hamil dan melahirkan juga tidak ada perubahan. Lalu kemudian cuti penting tetap merujuk pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, jadi supaya nggak simpang siur, ada baiknya dipelajari, dibaca dulu ya.
Khawatir kalau kita mengkritisi yang belum kita pahami nanti jadi terlalu prematur dan malah jadi konflik.